Om Swastiastu. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membahas mengenai landasan bimbingan dan konseling. Nah, apa sih itu landasan bimbingan dan konseling? Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling, di mana landasan bimbingan dan konseling meliputi 7 landasan. Yang pertama, landasan filosofi, yang kedua, landasan yuridis, yang ketiga, landasan religi, yang keempat, landasan psikologis, yang kelima, landasan pedagogis, yang keenam, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir, landasan sosial dan budaya. Nah, berikut akan dibahas satu persatu mengenai landasan-landasan tersebut. Langsung saja, pembahasan yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan filosofis ini mencangkup 4 hal penting. Yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang terakhir, untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan lainnya. Contohnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 60 Tahun 1999, SK Menpan Nomor 84 Tahun 1993, SK Menpan Nomor 118 Tahun 1996, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, yang ketiga ada landasan religi. Dalam landasan ini diperlukan penekanan pada 3 hal pokok, di antaranya yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, yang keempat ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Nah, dalam landasan psikologis ini, yang pertama terdapat motif dan motivasi, di mana motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku. Yang kedua ada pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Yang ketiga ada perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu, di mana meliputi aspek fisik dan psikomotor, bahasa dan kognitif, serta moral dan sosial. Yang keempat ada belajar.
di mana belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologis. Dan yang terakhir ada kepribadian. Dalam landasan ini, upaya konselor adalah adanya perubahan tingkah laku, baik dalam mengatasi masalah atau tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Selanjutnya yang kelima ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi. Di antaranya, yang pertama, pendidikan sebagai upaya mengembangkan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang keenam ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang. Nah, di sini yang pertama ada keilmuan bimbingan dan konseling, yang kedua peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling, yang ketiga pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian. Selanjutnya, yang ketujuh ada landasan sosial dan budaya. Landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku. Di sini yang pertama ada perbedaan bahasa, yang kedua ada komunikasi nonverbal, yang ketiga ada stereotipe, yang keempat ada kecenderungan menilai, dan yang terakhir ada kecemasan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai landasan bimbingan dan konseling. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.